Jadi saya akan menjelaskan ekosistem yang ada di tempat ini, yaitu ekosistem ladang. Nah, ekosistem ladang ini termasuk dalam ekosistem buatan karena ada campur tangan dari manusia atau dapat dikatakan buatan manusia. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari ekosistem. Jadi ekosistem adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini dibentuk oleh dua komponen, yaitu ada komponen abiotik dan juga komponen biotik. Komponen biotik meliputi ada produsen, yaitu tumbuh-tumbuhan dan alga, kemudian ada konsumen, yaitu hewan dan juga manusia, ada hewan herbivora, karnivora, dan juga omnivora, dan selanjutnya ada dekomposer, yaitu jamur atau bakteri. Produsen yang saya ambil di ladang ini yaitu ada tanaman kentang. Kemudian Di sini kita dapat melihat ulat yang memakan daun kentang, di mana ulat ini termasuk dalam konsumen primer. selanjutnya ulat ini dimakan oleh konsumen sekunder yaitu burung. Yang menjadi konsumen tersier yaitu ular, di mana ular ini memakan burung yang saya sudah jelaskan tadi. Selanjutnya ada dekomposer, di mana dekomposer ini berfungsi untuk menguraikan konsumen-konsumen yang telah mati. Komponen abiotik ini tersusun oleh dua faktor, yaitu ada faktor fisika dan juga faktor kimia. Faktor kimiawi meliputi senyawa anorganik dan juga senyawa organik. Senyawa anorganik seperti H2O, N2, O2, CO2, mineral, dan sebagainya. Sedangkan senyawa organik meliputi KH, prot, dan sebagainya. Untuk faktor fisik meliputi angin dan kelembapan, cahaya, suhu, pH, salinitas, topografi, dan sebagainya. Rantai makanan merupakan urutan atau tingkatan proses perpindahan energi antar organisme. Pada rantai makanan terdapat produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Produsen dalam rantai makanan adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Contoh produsen dalam rantai makanan di sawah adalah padi. Konsumen adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain. Konsumen dalam rantai makanan biasanya diurutkan sesuai tingkatan. Konsumen satu dalam rantai makanan di sawah adalah tikus. Konsumen dua dalam rantai makanan di sawah adalah ular sawah. Konsumen tiga dalam rantai makanan di sawah adalah burung elang. Pengurai atau dekomposer dalam rantai makanan adalah jamur dan bakteri. Setelah makhluk hidup atau konsumen puncak mati, mereka akan terurai di tanah. Kepadatan populasi atau yang biasa disebut dengan densitas merupakan jumlah individu dalam luas atau volume tertentu. Cara menghitung kepadatan populasi adalah jumlah populasi dibagi dengan luas pengamatan. Contoh menghitung kepadatan populasi pada suatu area. Luas area pengamatan adalah 10 meter dikali dengan 10 meter atau 100 meter kuadrat. Jumlah populasi pohon pisang 5 pohon, pohon kelapa 2 pohon, pohon pepaya 4 pohon. Populasi pohon pisang adalah 5 dibagi dengan 100, mendapatkan hasil 0,05 meter kuadrat. Populasi pohon kelapa ada 2, jadi 2 dibagi dengan 100 menghasilkan 0,02 meter kuadrat. Dan yang terakhir, populasi pohon pepaya ada 4, jadi 4 dibagi dengan 100 mendapatkan hasil 0,04 meter kuadrat.
Perkenalkan, nama saya Nur Eka Putri Sante. Saya akan menjelaskan tentang kompetisi interspesifik dan kompetisi intraspesifik. Kompetisi interspesifik adalah persaingan yang terjadi antara dua individu atau lebih dalam spesies yang berbeda. Sedangkan kompetisi intraspesifik adalah persaingan yang terjadi antara dua individu atau lebih dalam spesies yang sama. Kompetisi pertama yaitu kompetisi interspesifik. Contohnya bunga aglonema dan bunga Tradescantia sebrina atau bunga gantung yang berada dalam satu pot. Pada kompetisi ini, spesies yang memiliki adaptasi kurang baik akan mendapatkan sedikit sumber daya yang dibutuhkan dari dua spesies di satu ekosistem. Hal tersebut mengakibatkan adanya spesies yang lebih dominan untuk bertahan hidup, sementara spesies lainnya kemungkinan akan mengalami kepunahan. Kedua adalah kompetisi intraspesifik. Contohnya bunga anggur yang rimbun atau saling berdekatan. Kompetisi ini merupakan kompetisi yang berbahaya karena terjadi dalam satu spesies sehingga kebutuhan tiap-tiap organisme pun sama. Hal ini menyebabkan sering terjadi perebutan makanan, zat hara maupun nutrisi lainnya. Saat ini saya sedang berada di tempat pembuangan sampah di Kawangkoan. Sampah adalah barang sisa yang sudah dianggap tidak bermanfaat lagi oleh manusia. Sampah terbagi atas dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup dari hewan ataupun tumbuhan. Sampah organik bisa berupa hasil sisa makanan ataupun olahan dapur dan juga dari perkebunan. Jenis sampah ini dapat terurai secara cepat atau secara alami. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari berbagai macam bahan dasar yang diproses. Sampah anorganik bisa berupa plastik, besi, kaca, kaleng, dan lain-lain sebagainya. Jenis sampah ini merupakan yang paling lama terurai dan membutuhkan bahan kimia tertentu untuk proses peleburan. Ya, sebelum saya menunjukkan contoh dari simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, saya akan menjelaskan dulu arti dari ketiga simbiosis tersebut. Nah, yang pertama simbiosis mutualisme, di mana dua individu ini sama-sama diuntungkan. Yang kedua simbiosis komensalisme, di mana ada dua individu, yang satu diuntungkan dan yang satu biasa-biasa saja atau tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Kemudian yang ketiga ada simbiosis parasitisme, di mana ada dua individu, yang satu diuntungkan tetapi yang satu dirugikan. Untuk lebih mengerti, mari kita melihat contoh-contoh dari ketiga simbiosis ini. Oke? Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh simbiosis parasitisme. Di sini ada pohon mangga dan hama. Di sini bisa dilihat bahwa hama menempel di daun sehingga membuat daun ini terhambat pertumbuhannya, sehingga pohon mangga ini dirugikan, sedangkan hama diuntungkan karena memiliki tempat untuk hidup. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan contoh dari simbiosis komensalisme. Di sini bisa dilihat tumbuhan sirih pada tumbuhan atau pohon inangnya. Di sini tumbuhan sirih merambat ke atas dengan pohon inangnya untuk mendapatkan matahari atau sinar matahari demi fotosintesis. Jadi bisa dilihat bahwa tumbuhan sirih ini dia menguntungkan dengan pohon inangnya, sedangkan pohon inangnya
biasa-biasa saja atau tidak merasa rugi atau tidak merasa untung. Saat ini saya akan memberikan contoh simbiosis mutualisme, dan saya akan mengambil objek yaitu manusia dan tumbuhan. Dimana kita ketahui bersama manusia ini sangat membutuhkan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan dan tanaman. Dan tumbuhan dan tanaman juga sangat membutuhkan karbon dioksida yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh kita sebagai manusia.